Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Raswina SE, MM, TPM, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sekaligus dosen pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Perkenalkan, saya Melati Nurmayanti dengan nomor induk mahasiswa 41224231200584 dari jurusan akuntansi tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan magang proses perencanaan dan penganggaran Kecamatan Arjasari. Nah, di sini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada profil instansi, yang keempat ada analisis, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada refleksi diri. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Adanya tuntunan good corporate governance dan reformasi pengelolaan dana sektor publik yang ditandai dengan munculnya penerapan 3 prinsip utama, yaitu adanya profesional, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong adanya usaha untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan dengan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis. Penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kinerja yang ingin dicapai, yang mana menghubungkan alokasi sumber dana atau pengeluaran dana secara eksplisit dengan hasil yang ingin dicapai menurut sistem et al. Tahun 2024. Kemudian pada dasarnya pengalokasian sumber dana didasarkan pada aktivitas untuk mencapai hasil yang dapat diukur secara spesifik melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kapabilitas lembaga dan saran masukan dari stakeholder. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah, kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut, kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan pelayanan daerah kabupaten, sehingga dalam kecamatan, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan harus memiliki perencanaan dan target kerja yang jelas dan terukur. Penjelasan menurut Sembiring tahun 2018. Kemudian yaitu selanjutnya ada tinjauan pustaka yang mana akan membahas mengenai pengertian perencanaan dan juga pengertian penganggaran. Sebelum ke pengertian perencanaan dan penganggaran, di sini akan dijelaskan dulu mengenai apa itu anggaran. Anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan atau instansi yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan pada program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi. Sedangkan pengertian anggaran menurut Yuwono dan kawan-kawan tahun 2005, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang atau perencanaan keuangan untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi. Kemudian ada dasar hukum anggaran. Terbagi ke dalam 6 dasar hukum anggaran. Yang pertama yaitu ada pemerintah pusat tentang APBN, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada pemerintah daerah atau APBD dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 13 Tahun 2004. Kemudian PP Nomor 58 Tahun 2005. Kemudian Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah atau Perda. Kemudian yang ketiga yaitu ada pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Kemudian yang kelima ada Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kemudian yang keenam ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Kemudian ada juga fungsi anggaran.
Fungsi anggaran menurut Mardiasmo tahun 2009 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya yang pertama yaitu ada alat perencanaan, yang kedua ada alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang kelima sebagai alat penilaian kinerja, dan yang keenam sebagai alat motivasi. Kemudian di samping itu juga ada prinsip-prinsip anggaran menurut Indra Bastian tahun 2010 mengatakan ada 6 prinsip-prinsip anggaran. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai demokratis, yang kedua adil, yang ketiga transparan, yang keempat bermoral tinggi, yang kelima berhati-hati pada undang-undang yang berlaku, dan yang keenam yaitu ada akuntabel. Kemudian di sini juga ada tentang karakteristik anggaran, masih menurut Indra Bastian tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik bahwa karakteristik anggaran terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama yaitu anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Kemudian yang kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang kelima yaitu anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah pada kondisi tertentu saja. Nah, di sini baru ke pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun daerah dengan didasarkan pada keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pengertian ini menurut Widodo tahun 2006. Kemudian ada juga perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, menurut Tarigan tahun 2012. Kemudian ada juga pengertian penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau sering disebut dengan budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, dan juga penyusunan anggaran. Nah, di sini juga ada posisi penganggaran. Posisi penganggaran terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu ada perencanaan jangka panjang atau long term planning, yang mana perencanaan jenis ini merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang ini, organisasi melakukan dan merencanakan arah yaitu mau dibawa kemana organisasi tersebut dan bagaimana strategi untuk mencapai kebijakannya. Kemudian yang kedua yaitu ada perencanaan jangka menengah atau sering disebut dengan medium term planning. Merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 5 atau 10 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, organisasi merencanakan program-program kerja untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian, yang ketiga yaitu ada perencanaan jangka pendek atau short term planning. Merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek ini, organisasi rencana-rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tentang tahap penganggaran. Tahap penganggaran terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang mana anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya dipersiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran
Dan tahun anggaran biasanya dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini terbagi ke dalam 2 poin. Yang pertama yaitu menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya atau belanja, dan juga rencana pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap ratifikasi atau pengesahan. Terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama yaitu melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir komponen anggaran. Kemudian yang kedua melakukan koordinasi dan penelaahan setiap komponen anggaran. Yang ketiga yaitu mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Terbagi juga ke dalam 3 poin. Yang pertama yaitu ada melaksanakan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan. Kemudian yang kedua menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran. Yang ketiga yaitu melakukan analisis varians dan disampaikan kepada pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Di sini terbagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran daerah ini dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tahap kedua yaitu setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah atau Renja. Kemudian tahap ketiga yaitu setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjelasan APBD. Kemudian yaitu selanjutnya ada profil instansi Kecamatan Arjasari. Nah, di sini ada sejarah mengenai Kecamatan Arjasari. Kecamatan Arjasari resmi berdiri pada tahun 1999 setelah melalui proses pemekaran dari Kecamatan Pamengpeuk dan juga Ciparai, Kabupaten Bandung. Pemekaran ini dilakukan untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan layanan publik, mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah pada saat itu. Kecamatan Arjasari memiliki 11 desa yang mana letak pertama desanya paling ujung di barat yaitu ada Desa Batu Karut dan ujung di sebelah timur yaitu ada Desa Ancol Mekar. Kemudian secara geografis, Kecamatan Arjasari terletak pada 107 derajat, 30 sampai 107 derajat, kemudian 40 bujur timur dan 7 derajat, 30 sampai 7 derajat, 80 lintang selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di Kecamatan Arjasari merupakan daerah dataran dan lereng atau punggung bukit dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari 600 sampai dengan 950 mdpl. Semua desa terletak di luar kawasan hutan. Kecamatan Arjasari juga dialiri oleh salah satu sungai yaitu Sungai Cipalasari dan juga Sungai Citalugtug. Keberadaan sungai ini menguntungkan dari sektor pertanian. Kemudian ada visi dan misi Kecamatan Arjasari. Visi Kecamatan Arjasari yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Adapun misi Kecamatan Arjasari terbagi ke dalam 5 misi. Yang pertama, membangkitkan daya saing daerah. Yang kedua, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Yang kelima, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Nah, kemudian di sini ada struktur organisasi. Di sini dapat dilihat bahwa Camat Arjasari dipegang oleh Bapak Hadian SAG MSI. Kemudian di bawahnya ada Sekretaris Kecamatan oleh Bapak Pahala Tua Sihar ST. Kemudian di samping
kiri juga ada arsiparis terampil oleh Bapak Raden Uun Rahayu AMD. Kemudian di bawah sekretaris kecamatan, di sini membawahi 2 kasubag. Yang pertama ada Kasubag Program Keuangan, Ibu Dian Hendrawati. Kemudian ada Bendahara Pengeluaran, Bapak Budi Sukmara SAP. Kemudian ada Pengelolaan Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan oleh Bapak Evan Evrilian AMD. Kemudian di sini juga ada Kasubag Umum Kepegawaian yang diketuai oleh Ibu Nung Nurhayati. Dan juga ada Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Bapak Hadian. Nah, kemudian Camat juga membawahi beberapa kasih, diantaranya itu ada Kasih Pembangunan oleh Bapak Santana BSC, kemudian ada Kasih Pemerintahan oleh Bapak Hidayat Sugiri SAP, kemudian ada Pengelolaan PBB P2 BPHTB oleh Pak Apian AMD, kemudian ada Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, yaitu oleh Bapak Udin. Kemudian selanjutnya yaitu ada Kasih Tantribun oleh Bapak Tatang Kurnia SAG. Kemudian ada Kasih Sosial Budaya oleh Bapak Asep Bahtiar SOS. Kemudian ada Pengelolaan Kesejahteraan Sosial oleh Bapak Dudi Ruswandi. Dan yang terakhir yaitu ada Kasih Pemberdayaan yang diketuai oleh Bapak Irfan Faturrahman SPD MSI. Kemudian di sini juga ada aktivitas magang. Yang pertama yaitu ada jadwal pelaksanaan magang. Kegiatan pelaksanaan magang dikerjakan pada hari Senin dan Jumat pada pukul 8 sampai pukul 12 melakukan kegiatan magang. Kemudian pada pukul 12 sampai pukul 1 siang melakukan istirahat. Dan pada pukul 1 sampai 3 sore melakukan kegiatan kembali dan pulang pada pukul 3 sore. Kemudian bidang kerja pelaksanaan magang. Saya selaku praktikan magang ditempatkan di bagian perencanaan dan penganggaran yang ditangani langsung oleh Kasubag Program Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Arjasari. Selama menjalani kegiatan magang, praktikan bertanggung jawab atas pembantuan dan juga pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran dalam waktu 1 periode. Kemudian, di sini juga ada pelaksanaan kegiatan magang. Nah, yang pertama yaitu ada memahami dokumen rencana kerja atau RENJA. RENJA ini adalah peraturan Bupati Bandung yang mana sebagai tahap awal dalam pelaksanaan magang di bagian perencanaan dan penganggaran, saya selaku praktikan diberi arahan mengenai dokumen rencana kerja kecamatan, yang mana dokumen ini menjabarkan mengenai rencana kerja awal yang akan dilakukan oleh kecamatan ke depannya. Biasanya rencana kerja ini dibuat 1 tahun sebelum pelaksanaan dimulai. Kemudian yang kedua yaitu ada memahami mengenai dokumen RKA atau rencana kerja anggaran. Masih di tahap awal setelah rencana kerja, saya mendapat arahan kembali mengenai pemahaman terkait dokumen RKA. Yang mana RKA ini adalah kepanjangan dari rencana kerja dan anggaran yang memuat perencanaan pengeluaran dalam tahun anggaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemahaman mengenai dokumen DPA atau dokumen pelaksana anggaran, yang mana diberi juga pemahaman mengenai dokumen DPA. DPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang mana DPA ini sudah disahkan oleh pemerintah daerah, maka akan menjadi dasar untuk pencairan dana yang telah direncanakan oleh RKA. Memahami dokumen DPA dan juga dokumen pelaksana anggaran ini untuk bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat yaitu ada login ke aplikasi SIPD Kecamatan Arjasari. Nah, pada tahap ini saya diberi kesempatan untuk login atau masuk ke suatu aplikasi pendukung dalam perencanaan dan penganggaran yang selama ini digunakan oleh pihak kecamatan dalam proses perencanaan dan penganggaran berlangsung. Aplikasi ini disebut dengan SIPD. SIPD ini adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang bertujuan dalam proses penginputan sehingga proses pelaporan keuangan dalam periode tahun anggaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisis proses perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan dan penganggaran adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Arjasari untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah.
Proses ini memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang mana tahap perencanaan ini dimulai dari penyusunan rencana pembangunan hingga penetapan anggaran yang disahkan dalam dokumen-dokumen DPA sampai APBD. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kecamatan Arjasari diantaranya yaitu 1. Ada Renja SKPD. Renja SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 yang digunakan juga sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bandung. Di dalam renja ini memuat seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua yaitu ada Rencana Pemerintah Daerah atau RKPD. Ini adalah penjabaran dari Renja SKPD. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyusunan pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Bandung. Sebagai langkah awal penyusunan RAPB Kabupaten Bandung pada awal tahun 2024, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Bandung menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA serta Rancangan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara atau PPAS. Untuk menyusun KUA dan PPAS, Kepala Daerah membuat surat edaran yang akan disampaikan kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Bandung. Kemudian yang keempat yaitu ada penyusunan RKA SKPD Kecamatan Arjasari. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA SKPD Kecamatan Arjasari disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dalam kegiatan magang yang telah saya laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa instansi tempat saya melakukan magang telah melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu yang dimulai dari tahap perencanaan kerja hingga tahap pengesahan dokumen dan pelaporannya. Semua tahapan tersebut dilakukan oleh pihak kecamatan dengan proses seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan hasil praktikan selama magang tersebut, saya memperoleh pengalaman baru terkait proses perencanaan dan penganggaran di kecamatan, yang mana pengalaman baru ini dapat menunjang saya dalam mengaplikasikan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik khususnya di pemerintahan tingkat kecamatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada refleksi diri. Selama kurun waktu 3 bulan menjalani kegiatan magang di kantor Kecamatan Arjasari, banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang didapat oleh saya yang tidak didapat selama di bangku perkuliahan. Dalam kegiatan magang ini, membantu saya bersikap disiplin, profesional, komunikatif, teliti, dan juga punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Selama menjalani kegiatan magang di kantor Kecamatan Arjasari, saya telah mendapatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang pengelolaan keuangan, khususnya dalam perencanaan dan juga penganggaran. Kemudian, di sini ada dokumentasi kegiatan magang saya selama di kantor Kecamatan Arjasari, dapat dilihat. Ada dokumentasi bersama dengan Bapak Camat dan Ibu Camat. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan pemberian tugas. Kemudian ada login ke SIPD Kecamatan Arjasari. Kemudian ada rapat evaluasi. Kemudian ada dokumentasi apel. Dan juga ada dokumentasi dengan peserta magang lainnya. Yaitu sama mahasiswa dari Universitas Winaya Mukti. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, baik dari penyampaian ataupun materi yang saya presentasikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.